Step out of the vehicle. Something about pigs. Pada akhir tahun 1960-an, Amerika digemparkan oleh kasus tragis yang menimpa artis Hollywood yang pada saat itu dia sedang hamil tua. Dia menjadi korban tindakan kejam yang dilakukan oleh kelompok kultus yang bernama Manson Family. Kelompok ini menjalankan serangkaian aksi kriminal yang membuat masyarakat ketakutan. Mereka berubah dari komunitas kecil menjadi kelompok yang menebar teror, memicu salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah kriminal Amerika, serta meninggalkan jejak kelam yang hingga saat ini masih tersisa. About pigs, something like that. Charlie was saying something about someone writing. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gary Hinman, berumur 34 tahun yang juga merupakan guru musik. Dia dihampiri oleh Bobby dan Susan, yaitu anggota dari keluarga Manson. Mereka datang ke sana atas perintah dari Charlie untuk meminta uangnya dikembalikan. Tapi Gary sudah tidak memiliki uang lagi, sehingga mereka menghajarnya sampai babak belur. Tidak lama kemudian, Charlie datang membawa sajam dan memotong kuping Gary Hinman. Diketahui awalnya mereka berteman baik, namun entah kenapa, akhirnya mereka menjadi seperti musuh. Dan Charlie mengambil semua aset milik Hinman, terdiri dari rumah, tanah, dan juga mobil. Bahkan dia memerintahkan Bobby untuk menghabisinya saat itu juga. Jadi Charlie ini nama aslinya Charles Manson. Dia adalah pemimpin dari keluarga Manson. That's all I got. That's the car. There's no money. That's it. You know what to do. Bobby, don't do it. Bobby, no. Esoknya di kamp peternakan yang dihuni oleh keluarga Manson, datanglah anggota baru yang bernama Linda. Linda merupakan janda muda yang telah memiliki satu orang anak, yaitu bernama Tania. Dia bisa sampai ke tempat itu karena Gypsy menemukannya di jalan seperti orang linglung. Jadi Gypsy ini salah satu anggota dari keluarga Manson. Susan bercerita bahwa Charlie telah merawat orang-orang yang berada di sini dengan baik, dan kita semua sudah seperti keluarga. Dari sini bisa kita lihat mereka sangat welcome terhadap orang-orang yang baru bergabung, agar siapapun orangnya merasa nyaman tinggal di camp itu. Charlie yang sangat berambisi ingin menjadi superstar meminta tolong kepada temannya yang bernama Dennis Wilson, yaitu drummer dari Beach Boy, untuk melakukan sesi rekaman. Meskipun manajer Beach Boy sendiri tidak setuju jika Charlie bergabung dengan mereka karena beberapa alasan, namun Dennis masih memberikan kesempatan Charlie untuk sesi rekaman dan membawakan lagu ciptaan Charlie sendiri. Di sana Charlie diperkenalkan dengan seorang produser terkenal yang bernama Terry Melcher. Charlie, this is Terry Melcher. Alasan manajer Beach Boy sebelumnya menolak Charlie karena perilakunya yang buruk serta kesulitan dia memakai mikrofon, terlepas dari karyanya yang cukup bagus. Setibanya di camp, mereka memberitahu Charlie jika ada orang baru yang bernama Linda beserta putrinya. She just came today, Charlie. Well, why don't you tell me about it? Linda kemudian menceritakan kenapa dirinya bisa sampai di tempat ini. Dia dicampakkan oleh suaminya dan bermasalah dengan ayah tirinya. Lalu dia kabur dan bertemu dengan Gypsy, salah satu anggota Charlie. I split up with my husband. We were staying in some pretty cool communes and Actually, he dumped. Semua ucapan yang dikeluarkan dari mulut Charlie seakan menghipnotis setiap orang yang mendengarnya, terlebih jika lawan bicaranya dalam keadaan banyak masalah. Disitulah perannya Charlie untuk menggoyahkan hatinya, sampai-sampai setiap wanita yang dijumpainya gak bisa nolak jika ditiduri oleh Charlie. Bahkan malam itu juga Linda di unboxingnya. he hates me. Thought that you're carrying is a very heavy thought. What about your father? How did you know? Can't hide from me. See, so look at you. Perfect thing in this world. You're the most valuable, and that's why we take care of each other. Think I don't know what it feels like to be. I can see you in all of your own, all your
beauty. Now where I am your other. Now where I swear, where I am your father. I feel like you can see inside me. Esoknya, para polisi mendatangi rumah Hinman untuk mengevakuasi jasadnya. Menurut kesaksian dari tetangganya, ada beberapa orang yang masuk yang diduga itu adalah perampok. Salah satu dari mereka mencuri mobil milik Hinman. Polisi juga menemukan tulisan babi politik di tembok rumah si korban, beserta jejak seperti kaki panther. Gary Hinman, music teacher. Bobby yang pada saat itu mengendarai mobil milik Hinman dihentikan oleh beberapa polisi dan membawanya ke kantor. Di malam harinya, Linda menghampiri Charlie dan memberikan sejumlah uang yang ia dapat dari hasil mencuri, yang mana ini kali pertama dia melakukan hal itu tanpa sedikit pun merasa bersalah karena sudah didoktrin oleh Charlie. I did it for you. First time I ever stole anything. Did she steal? Malam semakin larut. Charlie dan anggotanya termasuk Linda diajak untuk merampok ke sebuah rumah. Kabar tertangkapnya Bobby baru sampai di telinga mereka di keesokan harinya, dan itu membuat Charlie agak sedikit panik. Pada suatu malam, Charlie berangkat ke Los Angeles untuk menemui Terry Melcher di kediamannya. Sesampainya di Cielo Drive, ternyata Terry sudah tidak tinggal di situ lagi, dan rumahnya kini disewakan kepada seseorang yang bernama Roman Polanski. Jadi Roman Polanski ini teman dari Terry Melcher, yang juga seorang sutradara Hollywood, dan istri dari Roman ini adalah artis Hollywood yang bernama Sharon Tate. Namun waktu itu Roman sedang tidak ada di Cielo Drive, dia sedang ada project di London. Sharon ditemani ketiga temannya, yaitu Jay, Abigail, dan satu lagi Vaikovsky. Sehingga saat Charlie datang ke rumah Terry untuk menanyakan hasil rekamannya, yang membuka pintu adalah Vaikovsky. Vaikovsky juga menjelaskan kepada Charlie jika Terry Melcher sudah tidak tinggal di sini lagi. Namun Charlie tidak percaya begitu saja. He doesn't live here for months anymore. Terry Melcher. Terry doesn't live here anymore. That is what I just said. Who are you to come to the gate like that? No Melcher here. Dia kemudian mendatangi Dennis dan memohon sekali lagi agar Dennis mau mengusahakannya menjadi rockstar. Namun kali ini Dennis menolak karena biaya yang sudah ia keluarkan cukup banyak untuk Charlie dan anggotanya. Charlie juga meminta bagian royalti dari lagu ciptaannya yang sudah dimasukkan ke album Beach Boy. Lagi-lagi Dennis menolak hingga membuat Charlie marah dan pergi dari sana. Forget it, man. Where is the owl? Look, I did what I could. Melcher doesn't want to have anything to do with you either. Tanggal 8 Agustus 1969, dia berencana menghabisi orang-orang terkenal dan mengambing hitamkan partai politik Black Panther. Dalam proses pembunuhan yang tidak masuk akal ini, Charlie juga menyadari bahwa dia dapat secara bersamaan membalaskan dendam kepada beberapa orang yang dianggapnya telah menganiayanya. Malam itu, Charlie memerintahkan anggotanya yang bernama Teck Watson untuk menghabisi orang-orang yang berada di kediaman Terry Melcher tanpa ada seorang pun yang tersisa. Movie stars there now. Going up to where Terry Melcher used to live. Kill everybody in the house. Setelah menerima instruksi dari Charlie, Watson lalu mengajak Susan, Linda, dan Katie untuk membantu melancarkan aksinya. Sebelum berangkat, mereka disuruh meninggalkan jejak di tembok seperti sebelumnya, agar dikira yang melakukan kekacauan ini dari partai politik Black Panther. Jadi partai Black Panther ini didirikan pada tahun 1966 yang dipegang oleh orang-orang kulit hitam. Makanya di setiap aksinya dia selalu meninggalkan jejak seperti kaki panther dan tulisan babi politik. Sedangkan di tempat lain, Sharon Tate yang hamil 8 bulan itu
lagi menelpon sang suami. I love you too. Di waktu yang bersamaan, ada seorang pengunjung yang ingin bertemu Sharon di malam itu. Pria itu bernama Stephen Perrin. Kini keluarga Manson sudah tiba di kediaman Cielo Drive, tempat di mana Shannon berada. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah Terry Melcher. Akan tetapi Terry sudah tidak ada di sana dan melampiaskan kepada siapapun yang berada di rumah tersebut. Orang pertama yang Watson habisi adalah Stephen di dalam mobilnya saat dia akan kembali setelah bertemu dengan Sharon. Linda berjaga-jaga di luar karena jujur aja dia pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Linda pikir mereka hanya merampok saja, tidak melakukan pembunuhan. Linda bertentangan dengan hati nuraninya, sedangkan yang lain masuk ke dalam rumah. Mereka mengumpulkan para pengunjung di ruang tamu. Satu persatu dari mereka dihabisi dengan cara membabi buta. Meski sebagian sempat lari keluar rumah, tapi mereka mengejarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa. Sebelum meninggalkan tempat itu, mereka memberi tanda terlebih dahulu. Setibanya di kamp peternakan, Watson melapor kekacauan yang terjadi. Kemudian Charlie bertanya, "Apakah kalian menyesal setelah melakukan ini?" Sambil tersenyum, mereka menggelengkan kepala, tapi tidak dengan Linda. Ia meneteskan air mata karena merasa bersalah. Do you have any remorse? Esok harinya, banyak polisi yang datang ke TKP. Mereka menemukan 5 jasad yang tergeletak, 2 orang di dalam, 1 orang di mobil, dan 2 lagi di halaman rumah. Di tempat lain, yaitu di London, Roman Polanski dihubungi oleh pihak kepolisian dan mengabarkan kejadian itu. Sontak dia pun menangis mendengar istri dan calon anak yang ada di kandungannya telah tiada. Menurut dugaan seorang detektif yang bernama Morris, jika pelakunya bukan dari partai politik Black Panther, melainkan sekelompok anak muda dari kaum hippie yang tinggal di kamp peternakan. Karena tanda tulisan itu sama dengan tanda yang ia dapat di kediaman Gary Hinman yang mobilnya dicuri oleh Bobby. Namun ini masih berupa dugaan, belum ada bukti yang kuat. We took in this hippie kid driving We don't think he was the only one involved. blood on the clothes, all that. Prince Allman. Malam berikutnya, tanggal 9 Agustus 1969, mereka melancarkan aksinya kembali. Kali ini adalah Leno dan Rosemary. Leno adalah seorang eksekutif supermarket dan Rosemary adalah seorang pemilik toko pakaian. Kali ini Charlie hadir meskipun anggota lain yang menghabisinya. Dia memerintahkan setiap gadisnya untuk berperan dalam kematian mereka. Right. Now look, you go inside. There's 2 people. Selanjutnya, Linda mengatakan kepada Charlie bahwa dirinya kini tengah hamil. Namun Charlie membantah. Dia tidak begitu yakin jika dirinya adalah ayah dari anak tersebut. Meskipun demikian, dia berjanji akan meramut anak itu bersama dengan yang lainnya. Charlie. Esoknya, para polisi kembali menemukan jasad Leno dan Rosemary. Mereka masih kesulitan untuk mengetahui siapa pelakunya, walaupun ada tanda yang sama dengan pembunuhan sebelumnya. Tapi sidik jari mereka berbeda-beda. Saat terjadinya pembunuhan tersebut, surat kabar dari Los Angeles mengindikasikan tragedi ini terjadi karena ritualistic killing untuk para selebriti. Banyak artis terkenal pada saat itu keluar dari LA. Semua orang, terutama artis, menjadi paranoid atas kejadian ini. Bahkan konon kabarnya, penjualan senjata laku keras karena banyak dari warga yang membelinya untuk berjaga-jaga. 10 Agustus 1969, Roman Polanski tiba di LA dan menuju TKP. Dia menemukan rumah yang disewanya sangat kacau. Yang lebih menyedihkannya lagi, dia dicurigai ada indikasi peran darinya terhadap kepergian Sharon Tate, yang notabene adalah istrinya sendiri. Terrible things about my wife. Slanders that you reporters write. There were no orgies. Beautiful she was, of true happiness in my life. Di tempat lain, Linda berencana pergi dari sana karena dia tidak kuat dengan apa yang telah Charlie perbuat kepada orang yang tidak bersalah. Namun dia tidak diperbolehkan untuk membawa putrinya pergi.
Tidak ada pilihan lain, dia pergi seorang diri untuk mencari bantuan dan akan kembali menjemput Tanya. Kaburnya Linda sampai kepada Charlie, namun dia tidak mempermasalahkan hal itu karena Tanya putrinya masih ada bersama mereka dan dia meyakini pasti Linda akan kembali. 16 Agustus 1969. Di pagi hari saat mereka sedang tertidur, para polisi datang dan menahan mereka atas tuduhan kepemilikan kendaraan curian. Namun mereka dibebaskan kembali setelah pengadilan di California menyatakan tidak terbukti bersalah secara hukum. For the Spawn Ranch was executed, deemed insufficient, dismissed. Di suatu ketika Linda menelpon dan menanyakan kabar Tanya kepada Gypsy. Gypsy menjelaskan jika anak-anak yang berada di kamp peternakan semua sudah dibawa oleh dinas sosial saat penggerebekan kemarin. Singkat cerita guys, 2 bulan kemudian mereka pindah ke Death Valley. Secara terang-terangan, mereka mencuri lagi beberapa mobil untuk perjalanannya dan membakar sebagian rumah kosong yang ada di sana. Namun mereka kembali ditemukan dan ditangkap atas tuduhan pembakaran. Kali ini polisi tidak mau gegabah sebelum benar-benar menemukan bukti karena mereka yakin kekacauan yang selama ini terjadi adalah perbuatan Manson family. Detektif mulai menginterogasi mereka satu persatu, menghubungkan kasus kematian satu sama lain. Perihal apa yang terjadi kepada Sharon Tate dan LaBianca, Kitty tidak mengetahuinya. Yang dia tahu bahwa Susan dan Bobby pada waktu itu diperintahkan oleh Charlie untuk merampok Hinman. Gary Hinman. Swear. See Hinman to get some money and Sadie to go see. There was like a. Sang detektif lalu menginterogasi Susan atau nama panggilannya Sadie. Di dalam perbincangannya, Susan menjelaskan bahwa dia tidak menghabisi Hinman, yang melakukannya adalah Bobby. Bobby juga menuliskan dan menempatkan cetakan kaki di sana, agar terlihat seolah-olah itu adalah kelakuannya Black Panther. Kini pihak berwenang sedikit mulai mendapat titik terang. Susan Atkins, right? And Bobby put a paw print there too. Looked like the Black Panthers did it. Sementara Linda berhasil membawa anaknya kembali dari dinas sosial dan menitipkan kepada ibunya. Di tempat yang berbeda, Charlie juga diinterogasi tentang kasus Sharon Tate dan LaBianca. Tentu Charlie membantah tuduhan mereka. Dia hanya mengakui pencurian dan pembakaran saja. Dan faktanya memang bukan dia yang melakukannya, tapi otak dalang dari semua ini adalah Charlie. Ketika berada di penjara Los Angeles, Susan memberitahu narapidana yang bernama Virginia bahwa dirinya berpartisipasi dalam pembunuhan Sharon Tate. Dia membual, bercerita seakan bangga dengan apa yang ia lakukan. Tidak ingin membuang waktu lagi, wanita itu segera melaporkannya. Departemen Kepolisian Los Angeles mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan tersangka atas pembunuhan Sharon Tate dan pasangan LaBianca, yaitu Tate Watson, Patricia, yang juga dikenal dengan nama Kathy, dan Linda yang saat ini keberadaannya tidak diketahui. Whereabouts unknown. These other people will be named in indictments from the Rosemary and Leno lobby. Believe we're also involved. 5 Desember 1969, sidang pertama dilakukan. Susan menceritakan setiap detail kejadian itu.
Di hari selanjutnya, Linda diantar oleh sang ibu ke kantor polisi untuk menyerahkan diri sekaligus bersaksi. Don't come in with me. Come on, let's go. 17 Desember 1969, Charlie menjelaskan tujuan dia membuat gerakan Helter Skelter. Dia meyakini akan terjadi perang ras yang membuat orang kulit hitam memegang kendali. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa orang kulit hitam tidak cukup pintar untuk menghandle negara, dan pasti mereka akan mencari orang kulit putih yang tersisa, berharap dia akan dijadikan pemimpin mereka dan memimpin negara. Hal itu telah dia prediksi dari album The Beatles, yang konteksnya mengenai Helter Skelter yang dia artikan salah. Singkat cerita, pada tahun 1971, setelah persidangan terlama dan paling sensasional dalam sejarah Amerika Serikat, Charles Manson, Susan, Patricia, dan Leslie dinyatakan bersalah. Dalam persidangan terpisah, Ted Watson dinyatakan bersalah atas 7 pembunuhan, termasuk Sharon Tate dan pasangan LaBianca. Mereka semua dijatuhi hukuman mati di kamar gas, dan hakim memberikan Linda kekebalan dari tuntutan dengan imbalan karena dia setuju sebagai saksi utama penuntut di persidangan. Namun di tahun 1972, California menghapus hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat, tapi berapa kali mereka mengajukan pembebasan selalu ditolak oleh pengadilan. Diperkirakan keluarga Manson bertanggung jawab atas 35 pembunuhan. Untuk Linda, dia mengganti namanya dan menikah lagi. Charlie berpindah-pindah melalui sistem penjara selama seumur hidup. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara. Pada 15 November 2017, Charlie dilarikan ke rumah sakit di California. Pada 19 November 2017, Charlie meninggal. Abunya tersebar di lereng bukit California. Kasus ini menjadi bukti bahwa manipulasi bisa lebih berbahaya dari senjata. Charles Manson telah dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi kisahnya akan selalu menjadi peringatan bahwa manusia bisa kehilangan arah ketika berada di tangan yang salah.